Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemirsa, jumpa kembali di channel TEVI, The Economic Future Institute. Pada hari ini, Kamis 16 Mei 2024, bersama saya, Duha Gufron. Sekitar 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda mengulas isu yang lagi hangat seputar dunia pendidikan di Indonesia, yaitu UKT melangit, orang miskin menjerit, bersama narasumber yang kompeten dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah kabar TEVI. Pemirsa channel TEVI yang budiman, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, menyoroti implementasi dari status perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH. Menurut Dede Yusuf, konsep PTNBH yang seharusnya membantu universitas mencari pendanaan di luar dari student body dan di luar subsidi pemerintah ternyata belum berjalan dengan sempurna. Dede Yusuf mengkritik keras soal kebijakan kenaikan UKT, uang kuliah tunggal, yang terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri. Apakah ada pemotongan subsidi pemerintah kepada beberapa PTN menjadi penyebab naiknya UKT? Apakah status PTN BH justru membuat masyarakat, terutama kalangan miskin, kesulitan mengakses perguruan tinggi negeri? Apakah pendidikan tinggi jadi mahal karena penerapan sistem kapitalisme? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan peneliti TEVI, Bung Tito Priastomo, MAG. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Duha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Diberi ya, kesehatan. Alhamdulillah. Bung, kenaikan uang kuliah tunggal di sejumlah kampus dengan menjadi sorotan, tengah menjadi sorotan publik ini. Banyak pihak mengkritik keras soal kebijakan kenaikan UKT ini terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Nah, apakah kenaikan signifikan 50-100% yang terjadi secara mendadak ini adalah hal yang wajar? Bagaimana pandangan Bung Tito? Ya, menurut saya tidak wajar ya. Yang pertama karena ini berlangsung serentak di banyak perguruan tinggi negeri atau yang disebut sebagai PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum itu. Yang kedua karena besaran kenaikan yang cukup signifikan. Misalnya saja kita lihat UIN Jakarta ya, UIN ya. Ini jurusan yang barangkali tidak terlalu barangkali ya bisa dikatakan jurusan yang biasa lah, menengah. Jurusan kesejahteraan sosial misalnya. UKT yang kelompok 7 itu dari sebelumnya tahun 2023 itu 5,3 juta. Kemudian di tahun ini menjadi 8 juta. Kemudian jurusan kedokteran ini jurusan yang paling favorit ya, paling tinggi. Kelompok 7-nya itu dari 45 juta menjadi 50 juta. Kemudian di USU, jurusan sastra Arab saja, yang tadinya UKT antara 500.000 sampai 5 juta, sekarang menjadi 500.000 sampai 8 juta. Yang kemarin sempat mengisi berbagai tajuk di berita nasional, Unsud ya, yang mahasiswanya melakukan protes. Di sana misalnya jurusan keperawatan internasional, ada 6 kelompok UKT, kemudian yang terendah itu 500.000 sampai 9 juta, itu tahun 2023. Di tahun ini, mulai dari 9 juta sampai 52,9 juta. Jadi kenaikannya sangat signifikan. Di UGM sendiri, kedokteran, itu
Sebelumnya tertinggi itu 20 juta, kini tertinggi 25 juta. Jadi dari segi besaran peningkatan UKT itu cukup cukup signifikan. Kemudian di samping UKT itu kan ada yang disebut sebagai uang pangkal atau juga disebut sebagai IP. Ini juga mengalami kenaikan. Misalnya di UI, kita ambil contoh bahwa di fakultas atau jurusan kayak sastra Arab, sastra Inggris, arkeologi, filsafat, ya ilmu-ilmu sosial, humaniora itu eh, kita lihat IP-nya atau uang pangkalnya yang paling rendah itu adalah 23 jutaan di UI itu. Sedangkan yang paling eh, favorit itu di kedokteran karena barangkali biaya pendidikannya tinggi atau bagaimana. Kemudian di sana kelompok tiga yang memang ada kelompok yang dibebaskan dari itu, tapi tentu saja jumlahnya tidak banyak. Nah, kelompok satu, kelompok dua ini dibebaskan dari uang pangkal, kemudian kelompok tiga dan kelompok empat itu kalau di kedokteran UI 121 juta, kelompok empatnya 161 juta. Ya, tentu kalau kita lihat jumlah persentase dari keempat kelompok ini kebanyakan yang masuk kelompok 3 dan kelompok 4. Iya, Nah, Bung. kesimpulannya begini bahwa perguruan tinggi tampaknya dipaksa untuk mengais uang dari mahasiswa dan orang tua atau dengan kata lain dipaksa untuk mengais pendapatan dari rakyat. Demikian. Iya, iya. Eh, eh, Tingginya UKT itu apakah diantaranya disebabkan oleh pemotongan subsidi pemerintah kepada beberapa PTN berbadan hukum tadi sehingga menjadi masalah kenaikan UKT tersebut, Bung Tito? Ya sebenarnya konsep perguruan tinggi negeri berbadan hukum itu sendiri dicurigai oleh banyak pihak sebagai uh, alat yang digunakan oleh pemerintah untuk melepaskan beban uh, ekonomi perguruan tinggi dari negara gitu ya. Jadi uh, perguruan tinggi seolah diberi status khusus sebagai PTNBH, tapi yang paling signifikan dari status PTNBH kalau di tahun 2000 di tahun 2000-an itu kita kenal dengan BHMN ya. Sebenarnya tidak jauh beda. Intinya adalah bahwa perguruan tinggi diberikan seolah diberikan otonomi di situ. Tapi yang paling menonjol dari aspek otonomi itu adalah bahwa perguruan tinggi dituntut untuk memiliki sumber pendapatan sendiri, sehingga tidak sepenuhnya tergantung pada subsidi. Bahkan subsidi merupakan hanya bagian kecil dari pendapatan perguruan tinggi. Ya, Ya, jadi mau tidak mau kemudian perguruan tinggi dituntut untuk membiayai dirinya sendiri, seperti itu. Dan yang paling mudah untuk mendapatkan dana segar ya dari mahasiswa, mahasiswa. dari orang tua, sehingga mau tidak mau perguruan tinggi harus mengambil pungutan yang banyak dari mahasiswa dan salah satu efeknya juga mereka berusaha untuk apa namanya memasukkan mahasiswa sebanyak-banyaknya Iya, ya, dengan kapasitas yang besar. Demikian. ya, ya. Jadi memang ini salah satu bentuk lepas tanggung jawabnya negara atas pendidikan dengan dalih otonomi kampus begitu sehingga eh, kampus untuk menutup operasional biaya pendidikan, misalnya pengelolaan biaya kepegawaian, dosen, pemenuhan kelengkapan edukasi dan banyak lagi itu yang sangat kompleks itu akhirnya dibebankan kepada peserta kuliah. Dalam hal ini mahasiswa begitu, Bung. Apakah ini regulasi yang logis menurut Bung Tito? Yang pertama eh, filosofi dari kalau kita bicara paradigma dalam memandang perguruan tinggi negeri ya.
bahwa pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat sebenarnya merupakan kepentingan membutuhkan sebaik, mensyaratkan pendidikan yang tinggi. Sehingga kemudian pemerintah perlu untuk membuka layanan pendidikan bagi rakyat, menyelenggarakan pendidikan yang baik, karena itu merupakan kepentingan bersama. Nah, sehingga ketika kemudian uh, perguruan tinggi itu dituntut untuk membiayai dirinya sendiri dengan subsidi yang minim, ini tentu saja seolah-olah memaksa perguruan tinggi untuk layaknya kampus swasta sebenarnya, ya, dan kemudian berorientasi pada pendapatan, bagaimana eh, perguruan tinggi dituntut untuk memperoleh pendapatan yang tinggi, ya, dari mahasiswa. Demikian. Artinya ini memang regulasi yang tidak logis sama sekali ketika Oke. negara melepaskan tanggung jawab itu kepada PTNBH. Ini juga ada informasi, Bung Tito, bahkan eh, adanya kewajiban bagi PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum tadi, untuk menyetorkan dana ke pemerintah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Dan PNBP ini dilaporkan ke negara, masuk ke kas negara, terus dikucurkan lagi ke kampus-kampus. Nah, sepertinya ngucurnya pun juga susah. Apakah sampai rektor perguruan tinggi negeri tadi kemudian membuat kepalanya pusing itu memikirkan PNBP ini, lalu rektor gimana dapat mendapatkan dananya? Bagaimana respon Anda? Ya, ini sebenarnya sudah diulik oleh Menteri Keuangan sejak tahun 2007-an, ya. Menteri Keuangan kala itu sudah menyampaikan ke publik bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri, yakni mengelola keuangannya sendiri tanpa dilaporkan dan tanpa disetorkan ke pemerintah. Ini dianggap sebagai satu bentuk pelanggaran dan kemudian ditertibkan. Eh, maka pendapatan atau yang dipungut oleh perguruan tinggi dari mahasiswa atau pendapatan lain itu dianggap sebagai pendapatan negara, bukan pajak, dan itu harus disetorkan ke negara. Dan apabila perguruan tinggi membutuhkan pembiayaan, maka mereka harus meminta kucuran dana kepada negara. Nah, ini perkara yang sebenarnya eh, sangat lucu sebenarnya, ya. Karena dengan demikian, ya, eh, perguruan-perguruan tinggi yang semestinya merupakan pos-pos pengeluaran negara sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk mencerdaskan rakyat, mencerdaskan masyarakat, seolah-olah ini menjadi badan usaha, ya, kantong-kantong di mana negara mendapatkan pendapatan yang disebut sebagai pendapatan non pajak, seperti itu. Meskipun eh, apa namanya, pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk mendapatkan pendapatan di luar tarikan, di luar pungutan dari mahasiswa. Misalnya mereka mengembangkan usaha-usaha tertentu. Jadi sebenarnya eh, perguruan tinggi semestinya memang tidak didesain untuk itu sebagai suatu korporasi, tidak Iya, didesain untuk itu. Bagaimanapun iya, perguruan tinggi seharusnya merupakan lembaga yang di situ mengembangkan aspek PN. keilmuan, Ya, mendidik masyarakat agar mereka memiliki eh, kemampuan, memiliki kepribadian, bahkan kemudian memiliki kemampuan dalam membangun kehidupan bernegara dengan iya, segenap kelengkapannya. Nah, akan tetapi dengan ini bahwa eh, perguruan tinggi dituntut untuk memberikan atau menyetorkan pendapatannya ke negara, maka paradigma perguruan tinggi sebagai satu bentuk pelayanan masyarakat negara kepada masyarakat itu menjadi rusak, ya, secara
filosofis ya, secara filosofis sudah rusak gitu, sehingga semestinya negara ini menyelenggarakan pendidikan yang dibutuhkan oleh negara itu sendiri, ya, dibutuhkan juga oleh masyarakat secara free sebenarnya kepada masyarakat sebagai satu bentuk tanggung jawab, bukan malah memperlakukannya sebagai kantong untuk mencari pendapatan dari masyarakat. Ya, Demikian. ya, ya. Ini artinya berarti status perguruan tinggi negeri berbadan hukum itu menunjukkan bahwa dia tidak lagi semata-mata sebagai lembaga pendidikan murni, melainkan sekaligus sebagai ladang bisnis begitu. Nah, apakah ini imbas dari penerapan sistem kapitalisme di negeri ini, Bung Tito? Lalu apa solusinya menurut Anda, Bung Tito? Ya, tentu saja ini berarti merupakan satu bentuk cara pandang yang keliru terhadap lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Ya, jadi negara kemudian seolah-olah berbisnis dengan rakyatnya. Nah, saya pikir persoalannya sangat dalam ya, sampai pada tataran paradigma kalau begitu. Kalau kita soroti dalam perspektif Islam, bagaimana misalnya saja Rasulullah SAW dulu memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, ya, menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan itu merupakan tanggung jawab dari pemimpin kepada rakyatnya. Untuk kepentingan rakyat satu, juga untuk kepentingan negara sebenarnya. Karena negara membutuhkan rakyat yang memiliki pendidikan yang baik untuk membangun kehidupan bernegara. Nah, maka dari itu eh, solusinya tiada lain adalah kita harus menata menata seluruh aspek kehidupan kita eh, sesuai dengan Islam. Ya, mungkin apa yang saya katakan ini apa ya terlalu seperti shortcut begitu ya. Eh, dalam kenyataannya yang kita hadapi memang bukan hanya pendidikan, karena ini persoalan berantai ya. Ada bagaimana negara menata ekonomi, bagaimana negara menata politik, bagaimana negara menata pendapatannya, bagaimana negara menata pengeluarannya. Ini sebenarnya semuanya saling terkait. Nah, sehingga kalau kita bicara soal Islam, ketika segala sesuatu tadi diserahkan kepada pemerintah yang memperhatikan atau taat kepada aturan-aturan Islam dalam segala aspek itu, nah insya Allah pandangan terhadap pendidikan sebagai suatu bentuk pelayanan negara kepada rakyat itu akan sesuai dengan postur dari ekonomi negara, sehingga negara dimungkinkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan pendidikan di samping juga keamanan dan kesehatan. Demikian Pak Dr. Duha. Baik, terima kasih Bung Tito atas tanggapan terkait dengan isu yang lagi ramai pada hari-hari ini, kenaikan UKT di beberapa perguruan tinggi negeri berbadan hukum memancing eh, apa polemik semakin carut marutnya bukti carut marutnya sistem pendidikan di negeri ini dan ternyata ini juga berimbas pada sistem-sistem yang lain. Baik pemirsa channel TV yang budiman, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di program-program berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng yang ada di bawahnya. Akhirnya, saya bersama kru yang bertugas mengundurkan diri. Terima kasih. Jazakumullah hasanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.